Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk?" "Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku ini. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, mohon maaf, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang yang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Baiklah, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas tersebut, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem dan mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu, senyumnya terkembang. Nampaknya Abu Nawas telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas pun pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatu dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumah. 1 jam kemudian, Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka sangat kaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata istri Abu Nawas dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita, jika sore itu 3 nelayan di pantai melihat seorang pria sedang berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka kemudian tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tetapi tak lama setelah itu,
Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama berselang, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Abu Nawas pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid tampak sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Raja terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.